Syarah Al-Hikam bagian keempat. Sesaat setelah menyelesaikan Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyerahkan draft tulisan tersebut kepada Al-Mursi. Setelah membacanya beliau berkata, "Anakku, apa yang engkau tulis dalam kertas ini, Al-Hikam, sederajat dengan kitab Ihya Ulumuddin." Kalimat sang guru tersebut dapat dimaknai sebagai pengakuan atas keistimewaan karya muridnya tersebut, sekaligus pertanda bahwa Ibnu Athaillah layak menjadi penerus estafet mursyid tarekat Syaziliyah sepeninggalnya. Sebagaimana Ihya Ulumuddin yang menjadi masterpiece Al-Ghazali berpengaruh luas kepada perkembangan tasawuf, kitab Al-Hikam merupakan karya monumental yang dijadikan rujukan utama para pencari Tuhan salik. Imam Muhammad Abduh menyimpulkan kitab Al-Hikam ini hampir seperti wahyu. Dan diriwayatkan Ibnu Ujaibah, bahwa seandainya boleh membaca selain Al-Quran dalam sholat, maka itu adalah kalam Al-Hikam. Seperti halnya Al-Ghazali dan gurunya Al-Mursi, Ibn Athaillah mempraktikkan genre tasawuf Sunni Amali. Berbeda dengan tasawuf falsafi yang lebih menekankan pada pencurahan rasio dalam menggapai pengetahuan tertinggi, genre tasawuf Sunni Amali menitikberatkan perjalanan untuk mencapai Allah dilakukan via ibadah, mujahadah, dan akhlakul karimah. Menurut Ibnu Athaillah, rasio tidak dapat secara sempurna menemukan dan memahami marifat, dan hanya laku eksperimental batinlah marifat bisa tercapai, dan tentu dengan anugerah Allah. Ibnu Athaillah menghargai proses pencarian pada Allah. Penekanannya pada proses tersebut nampak lebih menonjol daripada sufi-sufi lain yang banyak membahas hasil dari marifat seperti kemampuan adikodrati, kharik lil ada penyingkapan alam malakut, dan sebagainya. Ini dapat dipahami bahwa Ibnu Athaillah menulis karya-karyanya berdasarkan pengalaman personal yang lantas diformulasikan menjadi sebuah metode sufistik tertentu. Ibnu Athaillah memformulasikan 9 makamat stasiun yang perlu ditempuh para salik agar bisa sampai wusul kepada Allah. Tidak seperti para sufi lain yang memandang bahwa masing-masing makam tersebut merupakan hasil mujahadah seorang salik, Ibnu Athaillah melihat bahwa proses perjalanan dari satu makam hingga ujung disebabkan anugerah Allah semata. Adapun salik, hendaknya berkonsentrasi dengan mujahadah secara kontinu sembari mengarahkan jiwanya untuk terus menghamba dan meminta kepada Allah. Dari sini terlihat bahwa Ibnu Athaillah menegasikan kehendak dan kemampuan manusia dalam mencapai sesuatu, fana, al-iradah. Hal ini merupakan inti dari pemikiran Ibnu Athaillah. Dalam pembicaraan apapun termasuk mengenai makamat, ia selalu tidak lepas dari pemikiran iskat tadbir wa al-iradah, sampai-sampai ia mengarang kitab khusus dengan judul yang sama. Adapun tentang makamat, Ibnu Athaillah memulainya dengan makam taubat. Makam ini mengharuskan seorang salik menyucikan diri dan memurnikan jiwa untuk menghilangkan syahwat duniawi dan ketertarikan pada selain Allah. Tanpa bertaubat, mustahil ia dapat berjalan lebih jauh dan menjumpai Zat yang Maha Suci. Makam taubat diiringi dengan zuhud, yaitu mengosongkan seluruh kecenderungan duniawi dalam hati. Ibnu Athaillah menganggap orang yang tertarik kepada sesuatu akan cenderung menjadi budaknya, hingga ia akan senang ketika mendapatkannya dan bersedih ketika ditinggalkan. Karenanya, ia mengingatkan bahwa dunia lebih banyak diliputi kekeruhan daripada kenikmatan. Allah sengaja menjadikannya demikian agar manusia tidak terbuai dan diperbudak oleh dunia. Allah tidak menginginkan sesuatu selainnya memperbudak manusia, yang memang diciptakan khusus untuk menghamba kepadanya. Zuhud berarti tidak menjadikan dunia sebagai tanah air dan tempat tinggal. Artinya, ia tidak dijadikan orientasi utama dan tempat bersantai untuk memenuhi kesenangan. Ibnu Athaillah menambahkan bahwa seseorang tidak disebut zuhud kecuali jika ia merasakan hal yang sama tatkala diberi nikmat atau cobaan. Pemberian nikmat tidak membuatnya senang, tak kepalang hingga melalaikannya dari mengabdi kepada Allah. Pun datangnya duka tidak membuatnya dirundung kesedihan, tetapi justru semakin mendekat dan berbaik sangka kepadanya. Zuhud dari dunia lantas diikuti oleh sabar, yaitu kelapangan jiwa dalam menjalankan kewajibannya sebagai hamba, terlepas kondisi yang dialami. Seberat apapun ujian yang menimpa, tidak menyurutkan tekadnya untuk terus berjalan. Dalam perihnya penderitaan, mereka disadarkan pada keyakinan bahwa cobaan tidak datang dengan sendirinya, tetapi diberikan Allah. Dengan kesadaran demikian, ia akan menginsyafi bahwa ujian tersebut tidak lain jalan Allah dalam memberikan karunia besar, yaitu agar ia bisa semakin bermasyuk kepada Allah, meningkatkan derajat di sisinya, serta menghapus kesalahannya. Ia akan semakin tenang dan malah bersyukur menghadapi ujian karena tahu bahwa cobaan adalah jalan Allah untuk menempatkannya di tempat terbaik. Sekian syarah Al-Hikam, bagian keempat.
Like dan share, semoga menjadi catatan ladang jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.